Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Ferusabila dari kelas D4 PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan akhiran NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam dan masyarakat. Dalam diskursus pendidikan Islam ada beberapa istilah bahasa Arab yang sering digunakan para pakar dalam memberikan definisi pendidikan Islam. Walaupun terkadang dibedakan, namun juga terkadang disamakan, yakni al-tarbiyah, al-tadib, dan al-ta'lim. Syekh Muhammad Al-Naqwi Al-Attas lebih memilih istilah al-tadib untuk memberikan pengertian pendidikan dibanding istilah lainnya, karena al-tadib menunjukkan pendidikan untuk manusia saja, sementara istilah al-tarbiyah dan al-talim berlaku untuk makhluk lain seperti hewan. Semesta Abdurrahman An-Nahlawi berpendapat bahwa istilah yang paling tepat untuk mendefinisikan pendidikan adalah istilah al-tarbiyah. Sedangkan tokoh pendidikan lainnya, Abdul Fattah Jalal, berpendapat lain, bahwa al-talim merupakan istilah yang lebih tepat untuk memberikan definisi pendidikan. Istilah al-tarbiyah berasal dari kata Arab. Walaupun kata Arab memiliki banyak arti, namun makna dasarnya adalah tumbuh, berkembang, memelihara, mengatur, menjaga kelestarian. Secara etimologis, kata al-tarbiyah merupakan kata jadian dari 3 akar kata, yaitu yang pertama, robayerbu, yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang. Pengertian ini didasarkan atas Quran Surah Al-Rum ayat 39. Dalam pengertian ini, pendidikan al-tarbiyah merupakan proses menambahkan, menumbuhkan, dan mengembangkan sesuatu potensi yang terdapat pada peserta didik, baik secara psikis, fisik, spiritual, maupun sosial. Abdurrahman Al-Nahlawi berpendapat bahwa pengertian pendidikan Islam yang tersirat dalam istilah al-tarbiyah meliputi atas 4 unsur pendekatan, yaitu yang pertama, memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi anak didik menuju kesempurnaan. Yang ketiga, mengarahkan seluruh fitrah menunjukkan kesempurnaan. Yang keempat, melaksanakan pendidikan secara terencana dan bertahap. 17 pendapat Al-Nahlawi ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional di Indonesia, sebagaimana tersurat dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, penulis berpendapat bahwa al-tarbiyah pendidikan adalah proses transformasi ilmu pengetahuan dari pendidikan kepada peserta didik agar ia memiliki sikap dan semangat yang tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya, sehingga terbentuk keimanan, ketakwaan, budi pekerti, dan kepribadian yang luhur. Dalam Islam, pendidikan mengacu pada serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendekatkan manusia pada kedewasaan intelektual, mental, moral agar lebih mampu menjalankan fungsi kemanusiaan yang diharapkan darinya. Oleh karena itu, tujuan utama pendidikan adalah membekali anggota generasi penerus peserta didik
dengan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk memiliki kemampuan dan kesiapan memasuki lingkungan masyarakat berbekal Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dimaksud dengan masyarakat adalah kumpulan orang yang terjalin erat satu sama lain sebagai akibat di beberapa sistem tradisi tertentu, norma tertentu, dan aturan yang tertentu yang konsisten satu sama lain, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qutubi bahwasanya para ulama memiliki tahap-tahap dalam menanamkan pendidikan Islam, yaitu ada 3 tahapnya. Yang pertama, pengetahuan yang tinggi, keilahian. Yang kedua, pengetahuan yang sedang tentang dunia seperti kedokteran dan matematika. Dan yang ketiga, pengetahuan yang rendah, pengetahuan praktik seperti keterampilan kerja yang beragam. Poin yang kedua yaitu fungsi sekolah bagi masyarakat. Sekolah merupakan salah satu pilar penting dalam membangun pondasi pendidikan bagi anak atau peserta didik. Selain itu, fungsi dan perannya sangat berpengaruh bagi perkembangan dan kemajuan peradaban suatu bangsa. Karena sekolah memiliki 2 aspek penting, yaitu aspek individu dan aspek sosial. Pertama, pendidikan sekolah bertugas mempengaruhi dan menciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan pribadi anak secara optimal. Yang kedua, pendidikan sekolah bertugas mendidik agar mengabdikan diri kepada masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dituntut untuk dapat merekam segala fenomena yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, sekolah memberi informasi dan penjelasan kepada peserta didik terhadap ontologis suatu peristiwa. Hal ini perlu dilakukan di samping sekolah memang berfungsi sebagai perekam berbagai event dalam masyarakat, juga berperan dengan instrumen dan menjelaskan segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Dengan adanya penjelasan tersebut, maka sangat diharapkan bahwa nantinya peserta didik dapat menentukan arah dan sikap yang tepat dalam menyikapi suatu peristiwa. Ada beberapa fungsi sekolah secara umum, dilansir dari McAnmore. Yang pertama, memberikan pengetahuan umum. Fungsi sekolah yang pertama adalah membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan akademik di sekolah. Siswa memperoleh berbagai pelajaran mulai dari membaca, menghitung, pengetahuan agama, sains, sosial, teknologi, seni, olahraga, dan sebagainya. Beberapa pelajaran yang akademik terkadang hanya diperoleh dari sekolah. Di sini kita dapat lihat dari bagaimana pengetahuan tertentu diberikan dan dilatih sehingga anak memiliki kemampuan khusus. Poin kedua, memberikan keterampilan. Selain memberikan latihan di bidang akademik, fungsinya yang lain adalah untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan anak dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada saat mereka masuk dunia kerja, keterampilan yang dimaksud bisa berupa hard skill maupun soft skill. Hard skill berkaitan dengan kemampuan anak menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, alat tulis, sains, dan hal lain yang lebih bersifat teknis. Sedangkan soft skill lebih mengarah pada kemampuan anak menguasai diri sendiri dan berhubungan dengan orang lain seperti bekerja sama,
bersosialisasi, memimpin, dan lain-lainnya. Yang poin ketiga, membentuk pribadi sosial. Fungsi sekolah berikut ini adalah memfasilitasi anak untuk dapat bekerja sama bersosialisasi dengan orang lain. Di sekolah, anak bertemu dengan orang yang berperan berbeda-beda. Anak jadi kenal akan posisinya. Di rumah, mereka sebagai seorang anak berkomunikasi dengan orang tua. Di sekolah, mereka adalah seorang murid yang belajar bersama teman dan guru. Pastinya di sekolah anak-anak banyak yang bersosialisasi dengan murid-murid yang lain, entah pada saat mereka bermain atau saat belajar di kelas. Bahkan pada kondisi tertentu mereka harus saling bekerja sama untuk mengerjakan tugas atau hal lainnya. Poin keempat yaitu poin D, mewujudkan cita-cita. Setiap anak sudah menunjukkan minatnya terhadap sesuatu sejak kecil. Bahkan mereka sudah punya orientasi terhadap pekerjaan yang mereka minati yang dikenal sebagai cita-cita. Untuk anak pada usia TK sudah dapat memilih sejumlah pekerjaan sebagai cita-cita mereka dan memfasilitasi anak untuk dapat mencapai cita-cita tersebut. Poin kelima yaitu menyediakan sumber daya manusia. Fungsi sekolah ini bisa memberikan berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang seiring tingkatan jenjang pendidikan, bisa menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Untuk poin yang keenam yaitu alat transportasi kebudayaan. Fungsi sekolah secara umum ini sebagai alat transportasi kebudayaan. Sebab selain memberi ilmu, pengetahuan, dan keterampilan, sekolah juga memberi perubahan dan di kehidupan masyarakat secara umum. Poin yang ketiga yaitu pendidikan Islam dan pembaruan masyarakat. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi juga tentang bagaimana pengetahuan tersebut membentuk pandangan dunia individu, nilai-nilai, dan perilaku mereka. Di sisi lain, pembaruan masyarakat mengacu pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik sebuah masyarakat. Pendidikan memainkan peran kunci dalam memfasilitasi proses pembaruan ini. Karena melalui pendidikan, masyarakat dapat mengubah pola pikir dan tindakan mereka. Pendidikan diharapkan dapat mengembangkan wawasan terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan secara tepat dan benar, sehingga dapat membawa kemajuan pada individu, masyarakat, dan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Ruang pembaruan dalam sektor pendidikan merupakan usaha aktif untuk mengadopsi inovasi dan penemuan terbaru dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Adapun pembaruan pendidikan Islam adalah proses perubahan dari sistem pengajaran tradisional yang lebih individual menjadi sistem yang lebih kolektif dan demokratis. Pendidikan haruslah menjadi prioritas dalam pembaruan. Pandangan tersebut didasarkan pada posisi strategis pendidikan dalam merekayasa kecerdasan dan keterampilan generasi muda umat Islam. Dari pendidikan yang baik dipastikan akan tumbuh inisiatif baru untuk memperbaiki keadaan dalam aspek-aspek lainnya. Pembaruan pendidikan Islam merupakan proses mengubah sistem pendidikan Islam secara menyeluruh, baik dari segi struktur, kurikulum, maupun metode pembelajaran. Tujuannya untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan agama yang kuat, tetapi juga memiliki kompetensi yang dibutuhkan di dunia modern. Pendidikan Islam dengan maksud untuk menambal semua kekurangan dan menyiapkan segala kemungkinan ke depan. Hal ini terjadi dalam pendidikan Islam bermula dengan dominasi dari kemajuan Eropa yang pada waktu itu menguasai ilmu pengetahuan di saat yang bersama kekuatan Islam.
Poin yang keempat yaitu pengaruh pendidikan Islam terhadap lingkungan sosial. Dengan kata lain, lingkungan terdiri dari sebuah yang terlihat dan ada dalam alam kehidupan yang senantiasa berubah. Ia mencakup semua yang ada, baik manusia maupun benda buatan manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.